Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, bab 3241, mendobrak sarang harimau sendirian. Bab 8511 sampai bab 8515. Li Yalin sangat cepat. Setelah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dia membayar pihak lain sebesar $20.000 AS sebagai deposit, dan kemudian meminta juru bicara Anjia di Afrika untuk menyiapkan sisa uang tunai. Karena ingin tidak meninggalkan jejak, tentu saja Anda tidak bisa menggunakan transfer dan pengiriman uang tunai adalah solusi terbaik. Bagi keluargaan, tidak sulit menyiapkan lebih dari $200.000 AS. Mereka tidak hanya harus menyiapkan dolar AS untuk Li Yalin, tetapi mereka juga harus menyiapkan tim konstruksi untuk bergegas ke pabrik pengolahan makanan bersama. Beberapa perlengkapan hidup. Pada saat yang sama, mereka juga harus bersiap. Pabrik sedang menjalani peningkatan keamanan menyeluruh untuk memastikan tidak ada yang salah. Untuk menjaganya, Ye Chen juga telah memberitahu Wan Po Jun, memintanya untuk membawa anggota paling elitnya untuk mencari cara memasuki negara itu dari Aljazair dan pergi ke Duke Mining untuk menunggu perintahnya terbang dari Lebanon ke Aljazair, menggunakan waktu kurang dari beberapa jam untuk sampai. Dengan kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama untuk melintasi perbatasan. Adapun Ye Chen sendiri, yang harus dia lakukan sekarang adalah bergegas ke tempat pengangkutan sebelum pemuatan selesai pada sore hari, dan kemudian, dengan bantuan saran psikologis, menyelinap ke dalam gerbong yang akan dikirim ke Duke Mining, dan masuk ke lubang naga dan sarang harimau ini sendirian. Untungnya, sebelum Li Yalin pergi, dia tiba-tiba mengajarinya beberapa bahasa Prancis yang berguna. Selain itu, Ye Chen juga mempelajari beberapa keterampilan dasar dari orang tuanya ketika dia masih kecil, sehingga tidak terlalu sulit untuk menguasai beberapa istilah dasar. Yalin He juga menulis beberapa catatan kepadanya dalam bahasa Prancis, termasuk semua instruksi rumit yang dibutuhkan Ye Chen, sehingga meskipun bahasa Ye Chen kurang baik, hal itu tidak akan mempengaruhi kemampuan orang-orang tersebut untuk menerima instruksinya dengan lancar. Pukul 4.30 sore, saat para loader hendak menyegel salah satu gerbong tujuan Duke Mining, Ye Chen didampingi penanggung jawab tadi malam, kembali datang ke halaman kargo. Ye Chen memberikan petunjuk psikologis kepada penanggung jawab dan pemuat di lokasi, sehingga mereka tidak akan mengingat penampilannya sama sekali, dan melakukan semua pekerjaan lanjutan untuk dirinya sendiri. Setelah memastikan bahwa mereka menerima pesanan secara akurat, Ye Chen bersembunyi di salah satu gerbong A. Setelah pemuat mengunci gerbong dan menyegelnya seperti biasa, ke-20 gerbong yang ditujukan ke Duke Mining dimuat. Setelah marshaling selesai, mereka perlahan melaju menuju Duke Mining. Waktu transportasi kereta sekitar 3 jam. Ye Chen di kompartemen truk pertama-tama mengomunikasikan detail pabrik makanan dengan Li Yalin melalui telepon, lalu duduk bersila di ruang terbuka di kompartemen dan terus mengulangi rangkaian tersebut. Sidik jari.
Sore harinya, saat Ye Chen kurang dari 1 jam perjalanan dari Duke Mining, Li Yalin sudah menerima uang tunai yang dikirim oleh juru bicara Anjia. Dia menyelesaikan perjanjian dengan bos, menyerahkan dolar AS kepada bos, dan kemudian bos mulai memecat karyawannya. Para karyawan ini tidak pernah mengambil cuti di hari kerja. Mereka ingin bekerja 360 hari dalam setahun. Sekarang bos telah memberi mereka cuti setidaknya 2 bulan. Satu-satunya syarat adalah mereka menjaga rahasia dan berada di rumah kapan saja, menunggu panggilan kali ini untuk beristirahat dengan baik. Lagi pula, jika Anda memiliki keuntungan, jangan memanfaatkan bajingan itu. Ini adalah kebenaran abadi di mana-mana. Setelah karyawan menjelaskan dengan jelas, bos mengikuti permintaan Li Yalin dan meminta para pekerja tersebut menghentikan sementara jalur produksi. Hal pertama setelah semua kaleng yang sudah diproses keluar dari kapal uap industri adalah dikirim ke gudang. Beserta gudang, kaleng-kaleng di dalamnya akan menjadi jatah tentara tewas yang harus dipindahkan selanjutnya. Bos juga untuk sementara berhenti bekerja sama dengan seluruh pemasok bahan baku makanan laut di terminal. Alasan yang digunakannya adalah karena jalur produksi sedang bermasalah dan perlu ditutup untuk istirahat, sehingga untuk sementara waktu tidak lagi membeli bahan baku. Ada banyak pabrik pengolahan makanan yang tutup sementara karena berbagai keadaan. Pasalnya, pabrik tersebut berlokasi di daerah tertinggal secara ekonomi di Maroko, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan pemasok. Setelah melakukan ini, sang bos dengan senang hati kembali ke rumahnya dengan Audio membawa milik dolar Soper AS yang Channel. diberikan oleh Li Yalin. Mulai saat ini, pabrik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Li Yalin, dan tidak ada mantan karyawan yang tersisa di lokasi. Li Yalin segera mengklasifikasikan lokasi tersebut dan meminta masyarakat Anjia membongkar semua mesin dan menumpuknya dengan rapi di tengah pabrik. Ia membagi seluruh pabrik menjadi 2. Pabrik besar tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan bagi korban tewas dan tentara. Tempat tinggal sementara yang digunakan keluarga mereka dibagi menjadi 2 bagian untuk memisahkan sementara laki-laki dan perempuan serta melindungi privasi. Semua pintu dan jendela telah dilindungi, dan sejumlah besar kamera pengintai telah dipasang di bagian atas dan samping area pabrik yang dikelilingi oleh tembok pabrik dan bangunan pabrik. Meskipun peralatan yang terlalu berteknologi tinggi tidak dapat digunakan untuk sementara, namun peralatan tersebut telah dipasang sepenuhnya dipantau tanpa diekspos. Itu sudah cukup. Meski bahan-bahan di gudang pabrik relatif sederhana, namun masih ada beberapa bahan lain yang disimpan di kantin karyawan. Li Yalin sudah mengeluarkan pesanan pembelian dan meminta masyarakat Anjia untuk diam-diam membeli beberapa jenis makanan kaleng lainnya dan mengirimkannya ke lokasi. Tempat penyimpanan dinginnya cukup besar, dan biasanya dapat menampung setidaknya puluhan ton bahan mentah, dan juga dapat menumpuk bahan makanan untuk ribuan orang. Setelah melakukan semua ini, Li Yalin menelepon Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen, "Tuan Ye, saya hampir siap di sini. Makanan pokok dan obat-obatan sudah siap, dan lingkungan di lokasi telah dibersihkan dan didesinfeksi.
Sekarang cuacanya Audio bagus, milik cukup keren. Solter Channel. Dan meskipun lingkungan tempat tinggalnya sedikit lebih buruk, perasaannya tidak terlalu buruk. Saya akan menunggu kabar Anda untuk melihat kapan gelombang pertama akan diatur untuk datang. Ye Chen bertanya kepadanya, Inspektur Li, apakah Anda sudah melihat situasi lalu lintas dari Duke Mining ke tempat Anda? Li Yalin berkata, saya sudah melihatnya melalui peta dan informasi kaki langit. Walaupun jalan ini pada dasarnya adalah jalan kecil, namun kapasitas lalu lintasnya harus bisa dilalui, dan jarak berkendara tidak terlalu jauh. Jaraknya sekitar 100 km, dan 2 atau 3 ini pasti akan tiba dalam 1 jam. Karena itu, Li Yalin menambahkan, yang lebih saya khawatirkan saat ini adalah ketika kita mulai memobilisasi personel dalam jumlah besar satu demi satu, kendaraan besar pasti akan digunakan. Saya ingin mulai menyelidiki kondisi lalu lintas sebenarnya dari ini jalan malam ini. Mari kita lihat kendaraan apa yang biasanya berjalan di jalan ini. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Bukankah Anda meminta saya untuk mengakuisisi perusahaan logistik? Saya berencana untuk melihat perusahaan logistik mana yang memiliki lebih banyak lalu lintas di jalur ini memperolehnya. Gunakan saja orang-orang kami untuk terus menjalankan jalur ini dan kirim semua orang ke sini. Oke. Ye Chen berkata, Detektif Li akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Jika semuanya berjalan baik di pihak saya, ketika Po Jun tiba besok, saya akan memintanya untuk membawa sekelompok orang ke sana terlebih dahulu. Kebanyakan dari mereka akan melakukannya. Mati. Semua prajurit memiliki kekuatan Audio prajurit milik bintang Solter 3 atau Channel. lebih. Biarkan prajurit yang mati mencoba gerakan cepat di darat terlebih dahulu. Bagi mereka, berjalan sejauh 100 km bukanlah masalah. Mereka dapat mencapainya dalam 1 malam, dan target ini adalah yang terkecil. Dengan mereka kekuatan tidak akan ditemukan oleh orang biasa. Jika kebanyakan orang dapat mencapai tujuan melalui pawai paksa, maka tekanan pada kita untuk transportasi akan jauh lebih sedikit. Hanya sebagian orang tua, muda, perempuan, dan anak-anak. Oke, Li Yalin berkata. Saya juga akan menyiapkan kendaraan secepatnya dan memberikan dukungan kapan saja jika diperlukan. Bersambung.